Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita belajarnya dari video yang ibu bikin aja ya. Mudah-mudahan bisa membantu kamu dalam belajar untuk persiapan ulangan besok. Oke, kalau misalnya tentang suhu, mesti ingat ya, kalau suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Oke, nah alatnya apa? Alatnya adalah alat untuk mengukurnya itu adalah termometer. Oke. Nah, untuk besaran satuan suhu untuk satuan internasional atau SI-nya itu adalah Kelvin. Nah, ini biasanya ada di dalam soal nanya tentang satuan internasional untuk suhu, yaitu adalah Kelvin. Oke, nah kalau misalnya kita ke termometer, kemarin termometer zat cair ya. Termometer zat cair itu ada yang sering digunakan. Yang pertama ada air raksa. Dan yang kedua itu ada alkohol. Oke, dilihat lagi catatannya. Kalau misalnya air raksa, dia keuntungannya apa? Keuntungan dari air raksa. Oke, yang pertama dia itu rentang suhunya. Rentang suhunya itu luas. Ya, atau kalau misalnya kita dari pertama dulu dari warna mengkilat sehingga mudah dilihat. Oke, yang kedua keuntungannya itu adalah cepat bereaksi. Yang ketiga keuntungan dari air raksa adalah tentang suhu ya. Tentang suhunya luas atau jangkauan suhunya luas. Besar atau luas itu dari berapa? Dari minus 38 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kelemahannya untuk si ini ya, kelemahan dari penggunaan air raksa adalah yang pertama itu dia beracun. Yang kedua itu dia berbahaya ya bagi kulit. Berbahaya bagi kulit. Nah, itu tinggal tambah-tambahin aja dari catatan yang kemarin. Oke, kalau alkohol keuntungannya diingat-ingat lagi. Keuntungan alkohol. Oke, yang pertama dari segi warna, dia warnanya itu ada biru atau merah sehingga mudah juga dilihat. Oke, yang kedua itu tidak beracun atau aman ya, aman bagi kulit. Karena kalau misalnya untuk alkohol ketika kena kulit itu relatif ada sensasi dingin-dingin gitu atau cooling kulitnya. Sedangkan kalau air raksa itu bisa membakar kulit. Oke, satu lagi, kalau air raksa itu keuntungannya tadi air raksanya tidak menempel di dinding termometer atau di dinding tabung termometer, sehingga udah pasti tidak ada air raksa yang berkurang ke dindingnya gitu. Jadi lebih teliti atau lebih pasti ukuran suhunya. Nah, kalau misalnya keuntungan dari alkohol lagi
lagi ya, kita balik. Nah, dia itu suhu bekunya, suhu titik bekunya itu lumayan apa ya, lumayan beku, itu sekitar minus 90 derajat Celcius atau minus 110 derajat Celcius. Jadi lebih jauh ketimbang si alkohol ini, ketimbang minus 38. Ini lebih dingin banget gitu. Jadi dia tahan terhadap suhu segitu. Sedangkan kalau misalnya kelemahannya, pertama, kalau alkohol itu bisa menempel di dinding termometer. Jadi pasti ada yang berkurang alkohol di dalam termometernya karena ada yang nempel di dinding. Oke, kalau yang kedua itu dia mudah menguap, bisa mudah menguap dan titik didihnya rendah. Titik didih rendah itu hanya sekitar 100 derajat Celcius, beda jauh dengan si air raksa bisa sampai 350 derajat Celcius. Oke, diingat-ingat lagi catatan yang sebelumnya, mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Sekarang kita ingat-ingat lagi mengenai skala suhu. Skala suhu itu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemarin udah Ibu kasih mengenai tabelnya. Tabel ini ya, itu dibaca-baca lagi, ada juga di buku paket kamu. Nah, ini diingat lagi, kalau titik didih, titik bekunya Celcius adalah 0 derajat, sedangkan titik didihnya itu adalah 100 derajat. Kalau Reaumur, titik bekunya adalah 0 derajat, titik didihnya adalah 80 derajat. Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat, titik didihnya adalah 212 derajat. Sedangkan kalau Kelvin, titik bekunya adalah 273, sedangkan kalau titik didihnya adalah 373. Nah, ini diingat-ingat lagi. Prinsipnya yang untuk ini ya, prinsip penggunaan rumus umumnya itu skala dikurang titik beku dibagi titik didih kurang titik beku. Nah, ini berlaku untuk semua termometer. Kalau misalnya ada termometer di luar C, R, F, dan K, misal ada termometer X, nah ini kita bisa pakai rumus ini, gitu ya. Oke, kita lanjut, coba latihannya sambil dilihat ke tabel rumus skala suhu. Oke, nomor 1, ini dilatih ya. Kira-kira kita mau ke 60 derajat Celcius, berapakah dia dalam derajat Reaumur? Nah, caranya pakai yang mana? Tabelnya, tabel skala suhu. Oke, kita ketahui yang ditanya adalah R, berarti dari C ke R, rumusnya adalah apa? R sama dengan 4/5 dikali dengan C-nya. Nah,
Berarti 4/5 dikali C-nya berapa di sini? 60. 4/5 kali 60 berapa? 60 bagi 5. Berapa? 12. 12 kali 4 berarti 48 derajat reamur. Oke, sekarang kita ke yang soal nomor 2. Dari reamur deh. Dari reamur ke Fahrenheit, misalnya 16 derajat reamur, berapakah dia dalam derajat Fahrenheit? Nah, dari reamur ke Fahrenheit rumusnya F sama dengan 9/4 R ditambah 32. Nah, jangan lupa ya, kalau misalnya perkalian dengan penjumlahan, kita dahulukan yang perkalian. Di sini ada 9/4 dikali R-nya berapa? R-nya 16. Baru tambah dengan 32. 16 tambah 32. Nah, 16 bagi 4, 4. 9 kali 4 berapa? 36. Ditambah dengan 32. Jadinya 68 derajat Fahrenheit. Gitu. Oke, udah ngerti? Sekarang kita lanjut lagi. Kalau dari Celsius ke Kelvin udah bisa ya. Tinggal ditambah 273. Oke, sekarang kalau misalnya ada soal, sebentar, Ibu cari dulu soalnya. Oke, terdapat sebotol air diukur suhunya dengan termometer Celcius menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Jika air tersebut diukur dengan termometer A yang memiliki titik beku 0 derajat dan titik didih 90 derajat, tentukan suhu air tersebut dalam skala derajat. Jadi ada air diukur dengan dua termometer, ada termometer Celcius, ada termometer A. Nah, termometer Celcius dia menunjukkan angka 30 derajat. Sedangkan termometer A dia menunjukkan angka berapa? Kalau di Celciusnya 30 derajat. Nah, di sini diketahui ada petunjuknya. Ada apa? Ada titik beku A 0 derajat dan titik didih A 90 derajat. Oke, prinsipnya sama. Prinsipnya kayak yang tadi. Skala dikurang titik beku dibagi
titik didih kurang titik beku. Nah, prinsip ini harus dipakai ya, diingetin. Oke. Nah, skalanya di sini ada 2 termometer. Pertama ada termometer Celcius. Kalau Celcius dikurang titik bekunya berapa? 0 kan? Nah, ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadinya cukup C aja. Dibagi dengan titik didih Celcius berapa? 100. Titik bekunya 0. Berarti 100 kurang 0. Jadinya 100. Sama dengan skala yang A. A dikurang titik beku A berapa? 0 derajat. Nah, ini juga nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, jadi kayak gini. Dibagi titik didih dikurang titik beku A. Titik didihnya 90 dikurang 0. 90 kurang 0, jadinya 90. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus yang udah kita dapat. Nilai C-nya tadi berapa? C-nya 30. Berarti 30 per 100 sama dengan A per 90. Nah, kalau ada yang mau kamu coret boleh. Atau boleh langsung dikali silang, nggak masalah. Dan bentar, aku hapus dulu yang sebelah sini. Oke, kita lanjut ya. Kalau mau coret, berarti kamu coret yang ini boleh. 0 ini coret sama 0 yang di bawah. Nah, jadinya kan sisa 3 per 10 sama dengan A per 90. Nah, karena kita mau cari A, berarti A dulu yang dikali. 10 dikali A, jadinya 10A. Sama dengan 3 kali 90, jadinya 3 kali 9, 27. Nolnya nambah 1. Berarti 10A sama dengan 270. Kalau cari A-nya doang, berarti 270 dibagi 10-nya pindah ke bawah. Bagi 10. Hasilnya adalah coret-coret. Berarti hasilnya 27 derajat A. Jadi suhu airnya ketika Celcius itu suhunya 30 derajat. Tapi ketika di termometer A, suhunya adalah 27 derajat. Sampai sini ngerti ya? Oke, sekarang kita coba soal yang kedua. Sama kayak tadi, yang ibu masih pakai yang skala suhu. Tapi kita pakai yang ada titik bekunya. Oke, misal air teh diukur suhunya dengan termometer Celcius menunjukkan angka 60 derajat Celcius. Lalu air teh juga diukur suhunya dengan termometer X yang memiliki titik beku 10 derajat dan titik didih 130 derajat. Tentukan suhu
air teh tersebut dalam skala termometer X. Nah, sama kayak tadi ya. Oke, yang pertama, dari apa tadi prinsipnya? Skala dikurang titik beku dibagi titik didih kurang titik beku. Oke, kita tahu kalau misalnya Celsius, kalau misalnya kita gambarin ya, biasanya soalnya ada yang dalam bentuk gambar, ada yang dalam bentuk cerita. Kalau dalam gambar seperti ini, misalnya ada termometer C, titik didihnya 100, titik bekunya kan 0. Nah, kalau di sini berarti ada termometer X, titik bekunya adalah 10, titik didihnya adalah 130. Nah, oke, kalau misalnya berdasarkan prinsip ini, pertama kita tulis skala yang diketahui, ada C dikurang 0, 0-nya nggak usah ditulis, dibagi selisihnya, titik didih kurang titik beku, 100 kurang 0, jadinya 100. Sama dengan, apa yang kita tahu lagi, X. X dikurang titik bekunya berapa? Titik beku X adalah 10. Dibagi selisihnya 130 kurang 10. Aku tulis saja di sini ya biar nggak lupa. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus angka-angkanya. Diketahui C-nya adalah 60. Berarti 60 per 100 sama dengan X kurang 10 per 130 kurang 10 berapa? 120. Oke, nah kalau kayak gini boleh dikecilin, ini dicoret, berarti sisanya 6 per 10 sama dengan X min 10 per 120. Karena kita cari X, berarti X duluan nih kaliin. X kali 10 berapa? 10 X dikurang, nah minus 10-nya juga ikutan. Karena dia minus, min 10 dikali 10, jadinya min berapa? Min 100, sama dengan 6 dikali 120. 6 kali 12, 72. Nolnya tambahin, berarti 720. Oke, berarti 10X, kita mau cari 10X, min 100 sama dengan 720. Kalau cari 10X, 10X sama dengan 720, dia pindah ruas nih. Minus 100 pindah ruas jadi positif, berarti tambah 100. Hasilnya adalah 820. Kalau kita cari X-nya aja, berarti 820 dibagi, dipindah ke jadi pembagi 10. Jadinya 820 dibagi 10 adalah 82 derajat X. Gitu ya. Oke, ini mengenai skala suhu. Nah, sekarang kalau misalnya mengenai pemuaian zat, kita ke pemuaian panjang. Pemuaian panjang, rumusnya ada apa aja, diingat-ingat. Pertama itu ada L sama dengan L0 dalam kurung 1 tambah alfa kali delta T. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua ada apa lagi? Ada alfa. Kalau nyari alfa atau nyari koefisien muai panjangnya, delta L dibagi dengan
L0 dikali dengan delta T. Oke, kalau misalnya cari yang ketiga, panjang mula-mula atau L0 ya berarti. Dia bisa ngambil dari sini. Oke, L0 adalah L dibagi dengan alfa kali delta T. Oke, nah kemarin masih ada yang catatannya, cuma karena dia 0,0,0-nya banyak, jadi bingung cara ngitungnya. Oke, sekarang aku masuk ke contoh. Contoh soal pemuaian panjang. Oke, ini adalah contoh soalnya. Sebatang kaca Pyrex memiliki panjang 2 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Jika koefisien muai kaca Pyrex adalah 0,000003 per derajat Celcius, maka berapakah panjang kaca Pyrex jika dipanaskan hingga suhu 120 derajat Celcius? Nah, diketahuinya ada apa aja di sini? Diketahuinya yang pertama ada L0. L0-nya adalah 2 meter. Lalu ada alfanya atau koefisiennya adalah sini. Oke, lalu ada apanya lagi? Ada suhu atau perubahan suhu. Dari 20 ke 120, berarti 120 dikurang 20, berarti delta T-nya adalah 100. Yang ditanya, dia adalah L-nya. Masukkan ke rumus. L sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa kali delta T. Nah, L0-nya adalah 2 kali 1 tambah alfanya sekian dikali delta T-nya adalah 100. Nah, tinggal hitung 1 tambah berapa nih? 0,00003 dikali 100. Coba coret dulu nomor 2, coret nomor 2. Berarti sisanya adalah 0,0003. Nah, kamu tinggal hitung 2 dikali 1 tambah 0,0003 jadinya 1,0003. Nah, ini hasilnya berapa? Oke. Kalau bisa sambil dicek ya, di kalkulator boleh. Siapa tahu takutnya aku salah hitung. Oke, lanjut. Masih ingat ya soal-soal kayak gini, kalau ditanya L0-nya berarti pakai rumus ini. Oke, supaya cepat kita langsung ke bagian mengenai kalor. Oke, untuk kalor itu apa sih kemarin? Dia energinya, energi panasnya. Jadi kalor itu adalah energi panas. Kalau tadi suhu tentang derajat panasnya, kalau kalor lebih ke energinya. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T atau Q macet. Ada juga kalor laten. Rumusnya Q sama dengan M kali L, ada juga Q sama dengan M kali U. Nah, Q-nya adalah kalor, satuannya joule, lalu M-nya adalah massa,
Ingat massa satuannya kilogram, tapi tergantung juga ya dari kalor jenisnya. C adalah kalor jenis. Bisa kilogram. Joule per kilogram derajat Celcius. L adalah kalor lebur atau benda-benda yang mencair. Kalau U adalah kalor uap. Nah, ingat, penggunaan kilogram itu kalau di sininya kilogram. Sedangkan kalau misalnya di sininya kita pakai joule per, bukan joule ya, tapi kal. Kal per gram derajat Celcius, maka ini juga harus dalam gram, jadi harus sama. Gitu, oke? Ya, diingat lagi. Nah, ini kita pakai rumus ini jika ada perubahan suhu. Sedangkan kita pakai rumus ini jika bendanya mencair atau lebur. Dan pakai rumus ini jika bendanya itu mengalami penguapan atau menguap. Ya, kalau air berarti mengalami penguapan ketika titik didih atau 100 derajat Celcius. Oke, ada juga kalau misalnya dalam bentuk grafik. Kemarin aku lihat di PowerPoint kamu ada dalam bentuk grafik. Kalau yang rumus biasa udah bisa ya, dibuka-buka lagi catatannya. Kalau misalnya bentuknya grafik, aku gambar grafiknya dulu. Oke, misalnya ada sebuah grafik. Diketahui ada kurang ke bawah. Ya, grafik. Kalau misalnya di grafik ini adalah 0 derajat Celcius. Misalnya ini 100 derajat Celcius. Ini suhunya ya. Nah, ini adalah energinya atau kalornya. Oke, misal contoh. Sebongkah es bermassa 1 kilogram dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius seperti gambar. Oke, gambarannya seperti ini. Es itu kan dia minus ya. Misalnya aku tulis di sini dia dari minus 10 derajat Celcius, lalu dia mengalami peleburan ke titik 0. Grafiknya akan seperti ini. Lalu dia mengalami kenaikan ke titik 0, lalu dia mengalami peleburan atau mencair. Nah, mencair ini dia ada di tepat titik 0 derajat. Kemudian
dia dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius. Oke, 50 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis es adalah 2500 Joule per kilogram derajat Celcius, lalu kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur adalah 336.000 Joule per kilogram. Tentukan jumlah energi kalor yang dikeluarkan atau dibutuhkan. Oke, caranya kalau misalnya dalam kondisi es, ini kan perubahannya dari titik minus 10 ke titik 0, berarti ada perubahan suhunya. Kita pakai rumus Q M kali C kali delta T. Nah, cuma C-nya di sini pakai kalor jenis es. Nih, ini tadi. Sedangkan kalau misalnya di sini, karena dia tidak ada perubahan suhu, atau artinya dia melebur, yang mencair atau melebur, maka kita pakai rumus yang Q sama dengan M kali L. Nah, kalau yang ini gimana? Yang ini ada perubahan suhunya dari 0 ke 50, berarti Q sama dengan M C delta T. C-nya pakai C yang air, kalau jenis air. Nah, sekarang kita kerjakan. Q total itu berarti Q dari ini ya, aku tandai A, B, C, D. Q AB ditambah Q CD, Q BC ditambah Q CD. Nah, Q AB-nya berapa? Q AB pakai rumus yang MCS delta T. Jadi M kali CS kali delta T. Nah, ditambah QBC. QBC pakai rumus yang ini. ML. Berarti M kali L lebur. Nah, ditambah QCD pakai rumus yang ini. M kali C air kali delta T. Nah, masukkan ke rumus. M-nya adalah masanya adalah 1. Jadi 1 dikali kalor jenis S-nya adalah 2500. Delta T atau perubahan suhunya dari 50 ke Oke, di sini aku nggak ada keterangannya, lupa. Sebongkah es misalnya 2 delta T-nya nih, lihat dari sini. Yang di sini delta T-nya adalah dari minus 10 ke 0, berarti delta T-nya adalah 10. Ya. Ditambah M-nya 1, L-nya adalah 336.000. Ditambah lagi M-nya 1, C airnya adalah 4.200, ini yang ini tadi, dikali dengan delta T-nya dari suhu 0 ke 50, berarti delta T-nya adalah 50 derajat.
Jadi tinggal kamu hitung, kaliin semuanya, ini kaliin, lalu hasil semuanya dijumlahkan. Nanti bisa dapat dia berapa joule. Gitu. Oke. Ya, sekian. Mudah-mudahan bisa ngerti. Kalau yang soal-soal latihan yang kemarin dibaca-baca lagi. Oke, Ibu rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.